Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Ustaz. sudah hadir semuanya 7 orang ya. Ampun Ustaz. Assalamualaikum Bu Saidah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Ustaz, monggo. Kita dimulai ya. Nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa nasta'inu ala wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terhormat Bapak Ustadz Samsul Ulum dan kepada Ibu Bapak yang kali ini akan mengadakan uji komprehensif. Semoga Allah memberikan kemudahan dan kelancaran buat Bapak Ibu semua. Sebelum acara kita mulai, marilah kita membacakan suratul Fatihah. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada Bapak Ibu semua. Biridhallahi ta'ala wa taufiqihi dari Nabi Muhammad. Al-Fatihah. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu kita mengadakan atau melakukan ujian kompre yang kali ini akan dipimpin oleh Ustaz Samsul Ulum. Monggo Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya sehat ya? Sehat, Alhamdulillah tetap Saya sehat. sedang radang tenggorokan Ustaz. Oh, rada. Mungkin nggak apa-apa tapi sebuah masih. Iya. Tapi walaupun radang tapi tetap bisa menjelaskan ya. Allah bisa. Iya. Ya, tetap semangat ya. Kalau tetap semangat ya tetap semangat. Positive thinking itu daya tahan tubuhnya lebih kuat. Nah, gitu ya. Itu. Bapak Ibu, pagi ini sengaja saya ajukan untuk ujian pre-nya karena nanti setelah zuhur itu ada sosialisasi PPL ya. Ada sosialisasi PPL. Saya biasanya disuruh buka atau disuruh ngisi begitu. Nggak tahu nanti kalau mahasiswa itu sosialisasinya sore nanti atau besok ya. Nanti ada pengumuman. Bapak Ibu dalam proses sebentar, suara saya terdengar, suara saya? Dengar Ustaz. Ya. Dalam proses kompre ini ya, saya ingin maksimal, tapi juga supaya maksimal kita buat sesantai tapi serius gitu ya, sesantai mungkin tapi serius supaya tidak tegang. Kalau sudah tegang itu jawabannya tidak maksimal begitu ya. Saya jawabannya bisa maksimal. Dalam proses ini tolong nanti sambil direkam Bapak Ibu ya, direkam karena rekamannya itu di-upload nanti, di-upload ya. Tapi nanti dipotong dipotong yang sesuai dengan yang terkait dengan dirinya, terkait dengan Bapak Ibu. Bukan ini direkam semuanya dikumpulkan nanti sama semua gitu kan. Nah, jadi yang terkait dengan Bapak Ibu. Walaupun dalam proses ini bersama-sama. Tapi kan bisa ya punya alat potong kan ya. Punya aplikasi yang bisa untuk memotong itu. Ini berapa orang ini? 1, 2, 3, 4. Ini kok ada yang masuk? Bu Nurul Khairiyah masuk ya?
Ini G. masuk sekarang apa? Masuk besok atau yang kemarin atau sekarang, Bu? Sekarang. Oh, sekarang. G. Oh, sekarang. Ya, ya, ya. Ini ada dua apa namanya? layar. Berangkat. Ya, semangat ya. Nanti satu itu direkam dulu, kemudian yang kedua kita tanya jawab ya. Kita tanya jawab dulu, kemudian habis tanya jawab nanti biasanya Bapak Ibu saya minta untuk mengekspresikan atau mempraktekkan yang terkait dengan apa yang saya tanyakan itu praktek mengajarnya ya, jadi harus disiapkan, bukan praktek mengajar seperti PPL dari awal sampai akhir, bukan, tetapi misalkan Bapak Ibu punya metode ini, misalkan tunjukkan begitu ya, seperti ini ngajarnya. Nah, itu dalam proses nanti tolong disiapkan seakan-akan ya ngajar sungguhan. Misalkan ngomong bahasa Arab ya, ngomong bahasa Arab sungguhan begitu ya. Jangan banyak ketika praktek jangan banyak penjelasan tetapi langsung menunjukkan apa namanya teknik mengajarnya begitu. Itu yang saya maksud ya. Karena ketika praktek itu tidak butuh penjelasan, yang butuh adalah apa namanya bagaimana menampilkan secara praktis apa yang sudah kita diskusikan sebelumnya. Ada tanya jawab sedikit nggak banyak ya. Nanti setelah saya mungkin Bu Saida kalau ingin klarifikasi nanti ada waktu ya disampaikan, ada waktu Bu Saida. Ya, yang pertama untuk saya dulu. Bapak Ibu semuanya mari kita sudah berdoa ya. Kita akan diskusi terkait dengan pembelajaran bahasa Arab ya. Terkait dengan pembelajaran bahasa Arab. Bapak Ibu ini ngajar bahasa Arab semua kan ya? Yes, Bahasa Arab, Bu Alfa ngajar bahasa Arab, Bu Laisa Khotib. Nah, benar terus ini Bu Laisa Khotib. Nggak pernah salah. Pak Diko ngajar bahasa Arab ya. Pak Zainuri ngajar bahasa Arab juga. Bu ngajar bahasa Arab ya. Baik. Tolong nanti respon. Kita akan mendiskusikan yang pertama terkait dengan jenis ketika orang mengajar bahasa Arab tentu saja butuh strategi mengajar Bapak Ibu kan ya, butuh strategi mengajar. Nah, dalam strategi pembelajaran bahasa Arab itu secara umum itu ada jenis-jenis strategi ya. Jenis-jenis strategi pengajaran atau pembelajaran bahasa, dalam hal ini bahasa Arab. Kira-kira Bapak Ibu bisa menyebutkan apa tidak satu-satu, jangan keroyokan ya, satu-satu tolong disebutkan kira-kira ada strategi apa saja, jenis-jenis strategi pembelajaran yang bisa dipraktekkan dalam pembelajaran bahasa Arab ya. Siapa dulu ini, kira-kira Pak Mal, Pak Zainuri. Lihat metode maupun strategi pembelajaran bahasa Arab yang kemarin saya gunakan di modul ajar saya itu, karena pembelajaran istimewa, memang saya menggunakan strategi kooperatif, pembelajaran kooperatif, karena di situ menuntut anak-anak untuk bisa bekerja sama dengan guru, dengan sesama siswa untuk bisa memahami materi ya, ataupun mencari pengetahuan di dalam materi itu, yang juga saya, karena di situ banyak gambar pembelajaran istimewa, maka di situ saya gunakan kooperatif script ya, untuk murid itu bisa menebak makna mufradat itu dari gambar yang ada, Kemudian ada pembagian kelompok, akhirnya ya harus digabung dengan
PBL, mencoba memahami teks percakapan berdasarkan kelompok yang telah dibagi. Sudah menyinggung beberapa jenis strategi ya. Tetapi saya kok tidak mendengar ya. Definisinya tadi yang disampaikan tidak lengkap, tapi menurut siapa begitu ya. Itu menurut dirinya sendiri atau pemahamannya sendiri atau bagaimana? Coba saya ingin penjelasan. Tadi yang disampaikan terkait dengan kooperatif itu mendefinisikan sendiri, tapi tidak menjelaskan itu kooperatif itu adalah begini menurut ini adalah seperti ini, begitu kan? Ini kan teori nih. Ini kan saya tanya tentang teori. Kemudian PJBL, PBL itu adalah metodenya begini dan itu menurut ini adalah prakteknya seperti ini. Ya, jadi kurang lengkap lah tadi saya. Coba bisa diulang. Siapa dulu menjelaskan ini? Ya. Pak Malik bisa menjelaskan lagi. Bu Alfa, Bu Laisa, Bu Zikro, Pak Zainuri, Pak Musa bisa menjelaskan lagi. Siapa dulu yang ingin menjelaskan lagi? Tadi udah menyampaikan saya ngajarnya pakai ini. Ya. Tapi tidak kuat. Ya, tidak lengkap. Gunakan kooperatif ya juga nggak lengkap penjelasannya. Ya. Tapi ada yang menggunakan ekspositori, tapi penjelasannya juga tidak lengkap. Ya. Coba siapa yang ingin menjelaskan lagi? Bu Alisa, Pak Zainuri, silakan Pak Zainuri. Tadi kan saya sampaikan tentang pembelajaran kooperatif. Nah ini menurut saya dengan PBL itu juga memiliki karakter yang sama, yaitu pembelajaran itu dilakukan dalam bentuk kelompok, ya, dalam bentuk kelompok kecil atau kelas bagi dalam beberapa kelompok, dan di situ tiap kelompok itu diberikan semacam tugas untuk diselesaikan secara bersama-sama, ya. Dicari solusinya secara bersama-sama berdasarkan kelompok yang ada. Nah ini sebagaimana yang pernah saya baca dijelaskan oleh Jayadi Sastra. Maaf kalau salah. Jadi beliau menyampaikan tentang pembelajaran yang bisa digunakan untuk pembelajaran bahasa Arab itu diantara adalah pembelajaran kooperatif. Nah ini dalam bentuk pembagian kelompok-kelompok kecil di dalam kelas untuk diberikan semacam proyek ya untuk bisa masalah untuk diselesaikan bersama-sama dalam tiap kelompok. Jelaskan terkait strateginya masing-masing. Ya sebenarnya banyak kan. Ada tadi sudah disebut ekspositori, ada inquiry, ada berbasis masalah, yang tadi ada PBL, PJBL itu, ada konstekstual teaching and learning, ada strategi lebih kepada afektifnya, ada di aspek kognitifnya ya. Nah, saya ingin Bapak Ibu mempraktekkan sekarang mengajar ya, mempraktekkan ngajar. Silakan boleh sambil berdiri ya, nggak usah pembukaan, tidak usah. Mari kita awali berdoa, nggak usah langsung mengajar menggunakan strategi tersebut ya. Materi tentu saja materi harus sudah disiapkan, sudah di kepala kan. Materi bahasa Arab itu sudah harus di kepala gitu kan. Nah silakan berdiri di situ di tempatnya masing-masing dengan gaya dan mimik mengajar ya, kalau bisa dengan dengan menggunakan bahasa Arab ya, silakan berekspresi di situ. Siapa yang mencoba duluan silakan, saya tidak menunjuk secara urut, ini tergantung kesiapan masing-masing. Langsung praktek mengajar
Kalau bisa sesuai dengan yang disampaikan tadi, ya. Silakan. Wal'an yakni Al-Jazari. ayat 8 هذا اليوم سنتعلم عن التعارف. الطب ما هو التعارف؟ apa yang ta'aruf? Ya betul, ta'aruf adalah perkenalan. Ada yang pernah berkenalan dengan bahasa Arab sebelumnya? Iya, artinya setelah ini anak-anak bisa berkenalan dengan menggunakan bahasa Arab. Dan nanti yang ada pelajaran sebelum yang akan datang, kita akan saling berkenalan dengan menggunakan bahasa Arab. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang ta'aruf yang kemudian nanti anak-anak kita bisa memahami makna program yang ada, kemudian juga bisa memahami makna kurang banter suaranya Pak Janji. teks percakapan yang ada yang disampaikan oleh bisa di silakan dilihat di kita ini ya. Ada beberapa gambar. Anak kita adalah menunjukkan apa yang bisa dibacakan. Misal isma'u wa ratibu, ya, dengarkan kemudian tirukan. Ya, apa yang kita lihat sambil melihat gambar yang ada di layar. Ditirukan dengan sangat baik. Ya. Kita akan membaca sebagaimana orang Arab mengucapkannya, dengan wajah dan intonasi yang tepat. Baik, silakan diikuti. Ya, terus ya, baik. Itu tadi anak-anak kata-kata yang dalam kalimat atau kata yang bisa kita baca bersama sekali penutupannya. Ya, sekarang kita semua tanya, kira-kira ilmu ini artinya apa? Murid laki-laki ya, betul. Dari mana kalau ilmu laki-laki? Oh iya, dari kata yang ada. Jadi bagaimanapun sudah ada kata yang lainnya. Ustadun, mudarrisatun, ilmidatun, mudiratun sama. Itu artinya bisa kita tahu dari barat asli. Baik, ada pertanyaan terkait apa yang keluar dari kalimat yang bawahnya. Sudah semua ya, baik, alhamdulillah. Selanjutnya anak-anak kita akan bersama-sama mempelajari sebatas percakapan yang akan bisa tampilkan. Ini adalah percakapan tentang ta'aruf atau perkenalan. Nanti setelah ini kita bagi kelompoknya, kelas ini kita bagi menjadi beberapa kelompok yang nantinya akan memberikan tugas untuk bisa memahami teks yang ada. Ya. Berdasarkan tadi mudah yang sudah kita pahami bersama, kita tidak bisa memahami dan menggunakan teks yang akan datang. Baik, anak akan melihat ya, ini ada percakapan antara Ahmad dan saya Nawal. Ya. Silakan dengan kelompoknya diskusi mengenai maknanya terlebih dahulu ya. Silakan nanti secara bergantian maju ke depan kepada kelompok untuk menerjemahkan teks percakapan yang ada ini. Baik, saya beri waktu 5 menit, silakan. Iya, sudah semuanya. Saya persilakan kelompok yang pertama untuk bisa membacakan hasil dari terjemahan presentasi. Kelompok pertama, silakan. Iya, bagus, terima kasih. Kelompok kedua, kelompok ketiga, keempat, iya, baik, sudah semuanya dan terjemahannya sudah tepat sekali semuanya. Baik, sekarang silahkan dari
yang tadi, anak-anak silakan secara berkelompok lagi membahas kira-kira apa yang ada dalam teks percakapan ini, ya, pesan apa yang bisa kita ambil, ya, menjelaskan tentang apa teks percakapan ini, ya. Nanti sekali lagi menunjukkan perwakilan kelompok bisa yang lainnya, yang tadi masuk lagi boleh atau yang lain juga boleh untuk menyampaikan apa isi dari teks percakapan ini. Ya, itu waktu lagi 5 menit, silakan. Oke, baik. Silakan teman-teman mulai dari kelompok 2 dulu. Ya, kelompok 2 silakan untuk menyampaikan isi atau kandungan dari teks percakapan. Menceritakan tentang apa? Baik, semuanya terima kasih. Sekarang semuanya silakan lihat layar LCD. Di sini ada beberapa gambar yang nanti saya tunjukkan secara acak, secara individu, ya, untuk menyebut kalimat yang ada di balik gambar ini, ya. Baik, yang pertama gambar apa? Iya, betul. Mudah tisu. Kedua, ya, isi rotus. Baik, nah sekarang silakan disiapkan bukunya, untuk bisa mengerjakan tugas yang saya kerjakan, ya, yaitu untuk menerjemahkan, ya, baik ke Indonesia maupun ke Arab yang bisa tampil dari teks percakapan yang sudah kita paham bersama. Kita kerjakan, ya, dapat 10 menit. Baik, silakan dudukkan anak-anak. Nanti akan kita berikan hasil studinya di pertemuan yang akan datang. Terakhir anak-anak, untuk kita akhiri bagaimana dasar kita hari ini bisa dipahami bersama. Iya. Ya, harapannya setelah ini silakan mencoba untuk berkenalan dengan menggunakan bahasa saja anak-anak atas karya menyampaikan yang kurang baik ataupun dia suara saya kurang jelas. Terima kasih perhatiannya. Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa strategi apa yang digunakan Pak Zainuri tadi yang ditampilkan itu model begitu itu? Itu kooperatif dengan gambar dan teks kooperatif skrip. Gitu ya. Ya udah. Sekarang saya minta waktu sedikit lagi. Minta tolong disediakan satu kertas, begitu ya. Satu kertas dan ballpoint. Satu kertas dan satu ballpoint, ya. Ya. Sudah disiapkan kertasnya dan ballpoint? Ustaz. Sudah, Ustaz. Sudah. Pak Zainuri. Baik. Saya minta waktunya imla, ya. Imla sederhana sekali, ya. Imla sederhana sekali. Sederhana sekali. Sudah. Saya dipastikan suara saya terdengar. Dipastikan suara saya terdengar, ya. Terdengar, Ustaz. Ya, baik. Pak Dikro, suara saya terdengar? Oke, terdengar. Oke, Bu Aisyah. Baik, dengarkan saya imla sedikit. Satu kalimat hanya saya ulangi 2 kali, ya. Saya tidak menerima pengulangan.
Setiap kalimat saya ulangi 2 kali. Silakan yang didengarkan saya silakan ditulis. Saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Taskunu ailatu Ahmad fi baitin kabir. Taskunu ailatu Ahmad fi baitin kabir. Wahia ailah nasyitoh ta'malu kathiran. Wahia ailah nasyitoh ta'malu kathiran. Hadza walidu Ahmad. Hadza walidu Ahmad. Fil hadiqah. Fil hadiqah. Yaghsilu sayyarah. Yaghsilu sayyarah. Wa hadhihi walidatuhu fil matbakh. Wa hadhihi walidatuhu fil matbakh. Tu'iddu ta'amal ghoda. Tu'iddu ta'amal ghoda. Wa hadhihi ukhtuhu fi ghurfatit ta'am. Wa hadhihi ukhtuhu fi ghurfatit ta'am. Wa hiya tunadhiful ma'idah. Wa hiya tunadhiful ma'idah. Baik, yakfi. Sekarang ditunjukkan tulisannya di layar. Tempelkan di mana namanya? Di kamera. Kurang dekat nggak kelihatan? Pak Zainuri, kurang dekat. Iya, kurang dekat. Saya gerakkan. Barangkali ada tambahan lagi. Ya, selanjutnya kami persilakan Bu Saidah. Monggo Bu Saidah, barangkali ada tambahan yang ingin disampaikan atau ditanyakan. Terima kasih saya sampaikan kepada Ustadz Samsul yang telah memberikan waktunya kepada saya. Hanya satu saja nih, karena sudah lama capek mungkin ya Bapak Ibu semua. Yang belum disinggung kali ini tentang PTK nih. Yang saya tanyakan, bagaimana langkah-langkah jenengan dalam membuat PTK yang dimulai dari pembuatan judul sampai metode penelitiannya. Jadi step-stepnya dari pendahuluan, langkah-langkah yang harus dilakukan itu apa saja, belakang dan seterusnya. Terus pada kajian teori, itu langkahnya yang harus jenengan penuhi dalam kajian teori itu apa, pada metode penelitiannya juga akan paparkan semuanya. Mungkin itu saja. Untuk yang terkait tentang pedagogik dan lainnya tadi sudah disinggung oleh Bapak Samsul. Monggo, siapa yang mau sampaikan terlebih dahulu? Saya tambahkan lagi terkait dengan belum disinggung sama sekali ya tentang asesmen penilaian. Pada pengembangan kurikulum sebelum kita mengadakan kegiatan belajar mengajar, kita kan mengadakan diagnostik awal nih. Nah, dari diagnostik tersebut apa langkah dan upaya Ibu memberikan asesmen yang sumatif yang berorientasi pada pengetahuan HOTS atau kognitif yang masuk pada pengetahuan HOTS. Monggo.
sedikit menambahkan yang disampaikan tadi terkait instrumen asesmen yang buat itu memang guru itu nanti merancang membuat soalnya itu didesain agar siswa itu atau peserta itu bisa berpikir yang level lebih tinggi seperti merefleksi, kemudian kalau dalam bahasa Arab ya menyampaikan pemahaman atas ya. Itu saya kira akan bisa menjadikan mengukur kemampuan peserta tinggi seorang pendidik. Ini yang terakhir ya Bapak Ibu, meluangkan undang-undang panjenengan. Bagaimana perasaan Ibu ya di saat sebelum dan sesudah atau saat ini masih terlaksana dalam kegiatan PPG, apa yang Ibu saat ini mulai awal hingga akhir? Saya mengikuti PPG ini betul-betul merasakan perubahan dari sebelum saya mengikuti PPG sampai saat ini. Banyak wawasan yang saya dapatkan, ilmu yang saya dapatkan, terutama tentang pedagogik, kemudian terkait profesional juga. Betul apa yang disampaikan oleh Bu Nurul tadi, luar biasa waktunya dan sebagainya, waktu, kemudian banyak hal Ustazah. Saya banyak kesan saya sangat berarti di PPG. Betul-betul mewadahi kita sebagai guru untuk bisa menjadi guru yang profesional. Terima kasih. Alhamdulillah. Berdasarkan pengalaman ketika saya UP itu ya, ketika UP itu ujiannya, model ujiannya tidak lepas dari jenengan yang ditanyakan Ustadz tadi. Jadi di orientasinya diberikan masalah. Nah, dari masalah itu termasuk apa strateginya, apa caranya apa. Nah, di situ terdiri dari ini model apa. Nah, model soal seperti itu. Nah, kalau tidak dibiasakan dengan model, nanti Ibu kaget ketika ujian dengan ada model soal yang seperti itu, Ibu. Mungkin itu dari saya terkait dengan PTK dan sedikit tentang ASN. Mungkin selanjutnya bisa ke Ustadz Samsul, mungkin ada yang disampaikan. Kalian ditutup mawon, Saidah. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas semangatnya Bapak Ibu hari ini dalam melakukan kegiatan ujian Kompre. Mudah-mudahan apa yang menjadikan dalam Allah akan membantu kita dan melancarkan kita semua, khususnya untuk Bapak Ibu yang masih ini dalam belajar menuntut ilmu menjadi siswa. Suatu saat nanti kita sama-sama menuju kesuksesan gitu. Dan khususnya pada saat ini jenengan bisa lulus 100% berangkat bareng, lulus bareng. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron wa afwan Ustaz Saidah.